Jadi kekuatan-kekuatan yang kita tempa selama ini berakhir dengan ketidaksabaran, rungkan, ya. Rungkan, ya. Harus sabar. Gak ada sabar itu ada batasnya, gak ada. Sabar itu gak ada batasnya selama kita menyandarkan semua masalah, semua hal kepada Allah. Allahus sabur. Allah itu maha sabar. Kalau kita sandarkan semua permasalahan kepada Allah, kalau kita tawakaltu ala Allah, pasti kita akan dimenangkan oleh Allah. Makanya kita jangan sedikit-sedikit membatasi kesabaran. Sabar itu ada batasnya, sabar itu ada batasnya. Itu kata lu, ya. Itu kata lu yang sudah tidak sabar, ya. Tak diemin kok tak anu kok tambah melunjak. Sabar itu ada batasnya, yang membatasi adalah diri kita sendiri. Berarti kita membiarkan hawa nafsu merajalela menguasai diri kita. Kalau sudah hawa nafsu menguasai diri kita, innan nafsa la'ammarotum bisu, pasti sudah hawa nafsu akan memerintahkan, akan menguasai diri kita untuk berbuat kejelekan, keburukan. Akhirnya kita terjerembab pada kemaksiatan yang menghinakan, yang menjijikkan. Itulah hawa nafsu. Makanya kita hati-hati, jangan sampai kita dikalahkan oleh hawa nafsu kita. Nanti bulan Ramadan, nanti bulan suci Ramadan adalah perang yang terbesar untuk melawan diri kita sendiri, melawan hawa nafsu diri kita sendiri. Kalah perang Badar, Mas. Kalah perang Badar. Perang Badar yang begitu dahsyatnya dikalahkan oleh perang melawan hawa nafsu diri kita sendiri. Makanya berat. Melawan hawa nafsu diri kita sendiri ini berat. Makanya kita minta kepada Allah, minta barokah dari bulan Rajab dan bulan Sa'ban untuk kita disampaikan di bulan suci Ramadan dan juga dimenangkan dalam bulan suci Ramadan. Makanya kita berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadan. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Shaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim آمين. لحضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنف المحدثين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد القادر الجيلاني جور الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Shaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi
وصحبه أجمعين. رب زدنا علما ووسع في رزقي وبارك فيما رزقتنا واجعلنا محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا بعيونهم واجعلنا وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدعا بلا مثال ولك الحمد المنة والشرف على كل حال. اللهم أكرمنا بنور الفهم والحفظ وارزقنا الحكمة وإلهام الملائكة المقربين وعملا مقبولا بالليل والنهار يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعلي ونياتي بأستوفي منكم لدائي ونوره دليل لقلبي عين تجهلي وحيراتي فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومولاتي وهب لي به فتحان وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر وساتي وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Yusuf. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا
لدينا مكين أمين قال إنك اليوم لدينا مكين أمين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. صدق الله العظيم. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi. Kanjeng Nabi Yusuf mempunyai keyakinan, Kanjeng Nabi Yusuf mempunyai kekuatan untuk bisa menangkal itu semua godaan-godaan, ajakan-ajakan yang buruk, yang menghinakan, yang menjijikkan. Karena Kanjeng Nabi Yusuf mempunyai keyakinan, wa ma ubarri'u nafsi, dan tidaklah aku membebaskan, membiarkan nafsuku. Jadi Kanjeng Nabi Yusuf memenjarakan nafsunya, mengendalikan nafsunya. Karena apa? Nafsunya ini kok dipenjarakan? Innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu, hawa nafsu, la ammaratun, sungguh-sungguh memerintahkan kepada manusia bisu, dengan cara kejelekan, memerintahkan kepada kejelekan, keburukan. Illa, kecuali ma rahima rabbi, kecuali diriku ini, nafsuku ini, rahima rabbi, mendapatkan rahim, rahmat, kasih sayang rabbi, dari Tuhanku. Inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku, ghafurur rahim, maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi Kanjeng Nabi Yusuf mempunyai keyakinan yang luar biasa. Kalau tidak bisa memenjarakan hawa nafsunya, mengendalikan hawa nafsunya, membebaskan hawa nafsunya, membiarkan hawa nafsunya berkeliaran sesuka hatinya, sesuka hawa nafsunya, maka kecelakaan, kehinaan yang akan dia perbuat. Pasti kalau tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, pasti akan terjerumus ke lembah perzinahan. Pasti akan berzina. Kalau tidak diberi kekuatan oleh Allah, bisa kendalikan hawa nafsu diri kita, pasti kita akan melakukan kemaksiatan. Makanya kita harus pandai-pandai bersyukur kepada Allah. Kita dipilih, diberi kekuatan oleh Allah, sehingga kita bisa kendalikan hawa nafsu diri kita. Kita bisa tundukkan hawa nafsu diri kita, sehingga kita tidak melakukan, tidak berbuat kemaksiatan. Karena pasti sudah, kalau hawa nafsu dibiarkan bebas, innan nafsa la ammaratun bisu, sungguh hawa nafsu itu akan menjerumuskan manusia ke perbuatan yang jelek, yang buruk. Sungguh
hawa nafsu itu akan memerintahkan kepada manusia untuk berbuat dosa dan kemaksiatan. Pasti sudah. Makanya kita harus bisa kendalikan hawa nafsu kita, ya. Kita harus bisa sabar dalam menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, dan kita harus sabar dalam menjauhi larangan-larangannya Allah. Jadi sekarang ini bulan Sa'ban ini adalah waktunya kita diberi kesempatan kita oleh Allah, bulan yang diberkahi untuk bisa meningkatkan kesabaran kita, untuk bisa meningkatkan agar kita bisa kendalikan hawa nafsu kita. Jadi bulan Sa'ban ini Allah menurunkan barokahnya kepada mereka yang sungguh-sungguh melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dengan sabar. Allah akan menurunkan tambahan-tambahan kebaikan bagi hambanya yang sungguh-sungguh mengharap ridho dari Allah, mengharap cinta dari Allah, melakukan ibadah semuanya ikhlas karena Allah. Bulan Sa'ban inilah waktu yang tepat Allah menurunkan barokahnya berupa tambahan-tambahan peningkatan dari kesabaran. Jadi kita ini dalam kendalikan hawa nafsu ini, kalau tidak diberi kekuatan sabar oleh Allah, kita tidak akan pernah bisa menolak, menghindar dari ajakan dari hawa nafsu kita sendiri. Illa ma rahima rabbi, kecuali kita mendapatkan rahmat, mendapatkan rahim, mendapatkan kasih sayang dari Allah, mendapatkan cinta dari Allah, baru kita bisa kendalikan hawa nafsu kita. Inna rabbi ghafurur rahim, sesungguhnya Rabbi, Tuhanku Allah, Allahu Rabbi ghafurur rahim, maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi Allah itu maha pengampun. Sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, kalau kita sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah, Allah pasti mengampuni, ya. Rahim, itulah kasih sayangnya Allah kepada kita. Setiap kita melakukan kemaksiatan, kita kembali kepada Allah, Allah pasti menerimanya, ya. Makanya kita jangan pernah ada kata putus asa dalam kamus kehidupan kita. Wa qala al-maliku tuni, dan berkata Malik, Raja Rayyan berkata, utuni, bawalah kepadaku, hadirkan kepadaku, ajaklah menghadap kepadaku bihi dengan Yusuf, astahlishu li nafsi, aku memilih Kanjeng Nabi Yusuf itu li nafsi, untuk diriku. Jadi Kanjeng Nabi Yusuf termasuk hamba Allah yang terpilih. Yang terpilih ini kalau tidak mempunyai kelebihan, tidak akan bisa. Kelebihannya Kanjeng Nabi Yusuf adalah sabar. Kanjeng Nabi Yusuf sabar memilih masuk penjara daripada membiarkan hawa nafsunya mengajak untuk melakukan kemaksiatan berupa perzinahan. Penjara lebih aku cintai, kata Kanjeng Nabi Yusuf. Penjara lebih aku cintai daripada aku mengikuti ajakan dari hawa nafsu setan. Itulah kelebihan dari Kanjeng Nabi Yusuf. Wajahnya tampan, bentuk tubuhnya mapan, jujur, sabar. Itulah Kanjeng Nabi Yusuf alaihissalam. Tampan luar dalam. Itulah Kanjeng Nabi Yusuf alaihissalam. Terpilih oleh Allah. Terpilihnya ini butuh proses. Terpilihnya ini butuh proses panjang. Mulai dari masa kecil sudah disengiti oleh saudara-saudaranya. Mulai dari kecil sudah dimusuhi oleh saudara-saudaranya
karena ada perlakuan khusus dari orang tuanya kepada Kanjeng Nabi Yusuf. Beranjak remaja dibuang oleh saudara-saudaranya. Niatnya untuk dibunuh pertama kali, kemudian dibuang, keputusan terakhirnya. Setelah dibuang ditemukan oleh orang, diperjualbelikan, dianggap barang dagangan. Setelah dibeli, dirawat mulai dari remaja sampai dewasa, sehingga tampak luar biasa ketampanannya, perangainya, tata keramanya, akhlaknya, kesabarannya, membuat orang jatuh cinta, termasuk ibu angkatnya sendiri yang bernama Siti Zulaikha. Kemudian diperebutkan, akhirnya difitnah, diuji. Jangan ngaku-ngaku beriman kalau belum diuji oleh Allah. Jangan kita ngaku-ngaku beriman sebelum kita diuji oleh Allah. Karena Allah kalau ingin mengharapkan suatu kebaikan, menjadikan seseorang menjadi baik, pasti akan diuji. Wa may yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Gimana? Wa may yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Kalau Allah menginginkan kebaikan bagi hambanya yang terpilih, pasti diuji darinya, pasti diuji oleh Allah. Jadi jangan pernah aku beriman, ngaku-ngaku beriman sebelum diuji. Jadi orang beriman itu pastinya sudah lulus ujiannya. Bulan Syawal inilah keberkahan dari Allah, barokah dari Allah diturunkan untuk meningkatkan kesabaran. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad di bulan Sa'ban ini melakukan banyak sekali berpuasa sunnah. Falamma kallamahu, maka tatkala kallamahu bercakap-cakap raja ini dengan Kanjeng Nabi Yusuf, qala, berkata raja, innaka, sesungguhnya engkau wahai Kanjeng Nabi Yusuf, al-yauma, pada hari ini, ladaina, di sisi kami, makinun, mempunyai kedudukan yang tinggi, aminun, dan orang yang terpercaya. Amin, dipercaya. Jadi raja berkata kepada Kanjeng Nabi Yusuf, wahai Kanjeng Nabi Yusuf, al-yauma, pada hari ini, mulai detik ini, mulai saat ini, ladaina, engkau di sisi kami, makinun, mempunyai kedudukan yang tinggi, diangkat oleh raja, ditempatkan di tempat yang tinggi, yang mulia, aminun, dan engkau adalah orang yang dapat dipercaya. Jadi kepercayaannya raja. Qala, berdawuh Kanjeng Nabi Yusuf alaihissalam, aj'alni, jadikanlah aku ala khazainil ardi, atas bendahara-bendahara al-ardi, di atas muka bumi ini. Jadikan aku bendahara-bendahara di atas muka bumi. Inni hafidun alim, sesungguhnya aku hafid, bisa menjaga, alimun, dan mempunyai ilmu. Jadi setelah raja mengetahui bahwa Kanjeng Nabi Yusuf bisa mentakwil mimpi bahwa 7 tahun akan bercocok tanam seperti biasanya, 7 tahun kemudian akan datang musim panceklik, masa kekeringan, dan juga Kanjeng Nabi Yusuf paham tentang itu. Makanya Kanjeng Nabi Yusuf meminta kepada sang raja untuk menjadikan dirinya sebagai khazan, sebagai bendahara
penjaga lumbung-lumbung padi, karena yang ada di zaman itu adalah gandum, jadi penjaga lumbung-lumbung gandum. Kalau di zaman sekarang Kanjeng Nabi Yusuf ini diangkat menjadi Menteri Ketahanan Pangan. Menteri Ketahanan Pangan itulah kedudukan dari sang raja kepada Kanjeng Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi yang ngatur ketahanan pangan ini, pertaniannya, cara menyimpannya adalah semuanya dilakukan oleh Kanjeng Nabi Yusuf. Jadi Kanjeng Nabi Yusuf menjadi Menteri Ketahanan Pangan. Ini dawuh Kanjeng Nabi Yusuf, ini sesungguhnya aku hafidun, bisa menjaga, mempunyai ilmu, alimun, mempunyai ilmunya. Jadi Kanjeng Nabi Yusuf ini bisa mengatur masa bertani selama 7 tahun dan masa pencaklik kekeringan 7 tahun. Kanjeng Nabi Yusuf bisa menjaga itu semua, menjaga lumbung-lumbung gandumnya, menjaga distribusinya, mengaturnya semua. Kanjeng Nabi Yusuf bisa itu. Kenapa? Alimun, karena Kanjeng Nabi Yusuf mempunyai ilmunya. Makanya penting ilmu itu penting. Mencari ilmu adalah kewajiban bagi kita umat Islam, mulai dari buayan ibu sampai masuk ke liang lahat. Ya. Wa kadzalika, dan demikianlah makanna, Allah memberikan kedudukan yang tinggi li Yusuf kepada Kanjeng Nabi Yusuf alaihissalam fil ardi, di atas muka bumi. Yatabawwa'u minha, dan Allah menempatkan Kanjeng Nabi Yusuf minha, di atas muka bumi ini, haitsu, dimanapun yasha'u, yang Kanjeng Nabi Yusuf kehendaki. Itulah pangkat yang diberikan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Yusuf. Namun ingat, ujiannya luar biasa ya. Diuji luar biasa, beberapa tahun diuji. Nusibu birahmatina, melimpahkan Allah birahmatina, dengan rahmatnya Allah, man nasya, kepada orang yang dikehendaki. Wala nudhi'u ajral muhsinin, dan tidak akan menyia-nyiakan siapa Allah, ajral muhsinin, akan memberikan pahala bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Siapapun kita, kalau kita berbuat kebaikan, Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan itu di dunia maupun di akhirat. Detail Allah itu, perhitungannya detail ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin sarran yara ya. Allah detail perhitungannya. Sebesar apapun amal kebaikan kita, pasti Allah akan menghitungnya. Dan sekecil apapun amal keburukan kita, Allah juga pasti akan menghitungnya. Jadi nggak ada ceritanya sia-sia. Aku sia-sia melakukan kebaikan sama si A sama si B. Tidak ada ceritanya sia-sia. Semua Allah akan menghitungnya dan akan membalasnya. Amal-amal yang pernah kita lakukan, baik amal baik maupun amal buruk. Wal ajrul akhirati, dan sungguh pahala akhirat, khairun, lebih baik, lilladzina, bagi orang-orang yang amanu, yang beriman mereka, wa kanu, dan ada mereka yattaqun, bertakwa mereka ya. Inilah kesempatan kita di bulan Sya'ban untuk meningkatkan kualitas dari kesabaran kita. Ujian di bulan Sya'ban luar biasa, butuh kesabaran ekstra ya. Di bulan Sya'ban ini butuh kesabaran ekstra, makanya perbanyak puasa di bulan Sya'ban. Kalau tidak bisa berpuasa di bulan Sya'ban, wangil, berat.
wasilah puasa di bulan Sya'ban, Allah akan memberikan tambahan kebaikan bagi kita, memberikan barokah bagi kita berupa peningkatan kesabaran dalam melakukan amal-amal baik dan kesabaran untuk menghindari amal-amal jelek. Inilah saatnya sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan, kita harus mendapatkan dua keberkahan dari Allah, yaitu keberkahan di bulan Rajab dan juga keberkahan di bulan Sya'ban. Harus kita mempunyai dua keberkahan ini, dua barokah ini. Barokah di bulan Rajab, kita minta kepada Allah diberi kekuatan untuk bisa sholat berjemaah. Di bulan Sya'ban, kita minta barokah kepada Allah, tambahan kebaikan kepada Allah, bisa melaksanakan puasa sunnah di bulan Sya'ban, sehingga kita mendapatkan tambahan kebaikan dari Allah berupa kesabarannya. Jadi sholat dan sabar inilah kunci kemenangan kita umat Islam. Makanya harus sabar ya. Harus sabar. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah wallahu ma'as-sabirin. Betapa banyak orang yang kecil bisa mengalahkan orang yang besar. Betapa banyak orang yang lemah bisa mengalahkan orang yang kuat. Betapa banyak orang yang bodoh bisa mengalahkan orang yang pintar. Betapa banyak orang yang miskin bisa mengalahkan orang yang kaya. Semuanya itu biiznillah, dengan izin Allah. Syaratnya wallahu ma'as-sabirin. Syaratnya adalah harus bersabar. Kita harus bersabar ya. Kalau nggak sabar nggak bisa. Jadi kekuatan-kekuatan yang kita tempa selama ini berakhir dengan ketidaksabaran, rungkat ya. Rungkat ya. Harus sabar. Gak ada, sabar itu ada batasnya, gak ada. Sabar itu gak ada batasnya selama kita menyandarkan semua masalah, semua hal kepada Allah. Allahus sabur. Allah itu maha sabar. Kalau kita sandarkan semua permasalahan kepada Allah, kalau kita tawakaltu ala Allah, pasti kita akan dimenangkan oleh Allah. Makanya kita jangan sedikit-sedikit membatasi kesabaran. Sabar itu ada batasnya. Sabar itu ada batasnya. Itu kata lu ya. Itu kata lu yang sudah tidak sabar ya. Tak diemin kok tak anu kok tambah ngelunjak. Sabar itu ada batasnya. Yang membatasi adalah diri kita sendiri. Berarti kita membiarkan hawa nafsu merajalela menguasai diri kita. Kalau sudah hawa nafsu menguasai diri kita, innan nafsa la'ammarotum bisu, pasti sudah hawa nafsu akan memerintahkan, akan menguasai diri kita untuk berbuat kejelekan, keburukan. Akhirnya kita terjerembab pada kemaksiatan yang menghinakan, yang menjijikkan. Itulah hawa nafsu. Makanya kita hati-hati, jangan sampai kita dikalahkan oleh hawa nafsu kita. Nanti bulan Ramadan, nanti bulan suci Ramadan adalah perang yang terbesar untuk melawan diri kita sendiri, melawan hawa nafsu diri kita sendiri. Kalah perang Badar, Mas. Kalah perang Badar. Perang Badar yang begitu dahsyatnya dikalahkan oleh perang melawan hawa nafsu diri kita sendiri. Makanya berat. Melawan hawa nafsu diri kita sendiri ini berat. Makanya kita minta kepada Allah, minta barokah dari bulan Rajab dan bulan Sya'ban untuk kita disampaikan di bulan suci Ramadan dan juga dimenangkan dalam bulan suci
Ramadan. Makanya kita berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.